Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab soal mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan materi regresi linier berganda oleh dosen Dr. Haji Yusuf Arifin, SSI MMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatir Faujan, NRP 1940-1005. Perkenalkan, nama saya Taufik Samsul, NRP 1940-143. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika, NRP 1940-1031. Perkenalkan, nama saya Chandra Eva Dianti dengan NRP 1940-133. Perkenalkan, nama saya Widi Andini, NRP 1940-147. Perkenalkan, nama saya Tami Azka, NRP 1940-118. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia Kurniawati, NRP 1940-1001. Nah, di sini sudah ada 3 tabel. Yang pertama itu ada X1, yaitu ribuan rupiah, X2-nya adalah orang, dan Y-nya itu adalah ratusan rupiah. Di sini saya akan mencari rata-ratanya dulu, karena rata-rata itu akan dipakai untuk soal nomor 3. Untuk mencari rata-rata, sama dengan average, kurung buka, data 10, ditarik hingga data 6. Kurung tutup, lalu enter. Hasilnya untuk rata-rata X1 yaitu 6. Lalu tarik garis ke sebelah kanan untuk mengetahui rata-rata X2 dan Y. Yaitu untuk X2 rata-ratanya 4 dan untuk Y rata-ratanya 17. Setelah mengetahui rata-ratanya, kita klik data analisis. Setelah itu, klik regression. Oke. Lalu untuk input Y-rank-nya, kita klik dari judul yaitu Y hingga data nomor 19. Tidak termasuk rata-rata. Setelah itu klik lagi. Untuk input X-rank-nya, diklik. Berhubung ini berganda, kita klik X1 dan X2-nya dari judul hingga data nomor 6 dan 3. Kalau diklik. Setelah itu jangan lupa klik label karena kita menggunakan judulnya. Dan cek untuk presentasinya itu adalah 95%. Setelah itu oke. Setelah diklik oke, lalu akan keluar semua data-datanya seperti yang ada di layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik. Saya akan menjelaskan untuk mencari persamaan regresi linier berganda, yaitu linear koefisien dari intercept 3,9187 ditambah koefisien dari X1 2,4911. Lalu ditambah koefisien dari X2, tetapi dikarenakan koefisien X2-nya minus, maka yang asalnya ditambah menjadi dikurang, menjadi minus 0,466. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Untuk soal nomor 1, apakah terdapat pengaruh negatif pendapatan X1 terhadap pengeluaran Y? Nah, di sini diketahui T hitungnya itu adalah 3,5441. Di mana agar bisa menjawab nomor 1, maka harus ditentukan T tabelnya terlebih dahulu. Untuk menentukan T tabelnya, maka alfa sama dengan 0,05. Nah, dikarenakan di sini pengujiannya dua arah, maka alfa sama dengan 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu kita tentukan juga DK-nya. DK sama dengan jumlah data dikurangi jumlah variabel, yaitu 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Jadi, T tabelnya bisa dilihat di sini
di bagian 0,025 di baris ke-7, yaitu 2,35. Berarti T-tabelnya sama dengan 2,365. Lalu di sini sehingga T hitung X1 3,5441 lebih besar daripada 2,365 atau T-tabelnya. Yang artinya tidak terdapat pengaruh negatif dari pendapatan terhadap pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Apakah terdapat pengaruh positif jumlah anggota kelompok X2 terhadap pengeluaran Y? Jawabannya yaitu T hitung X2 yaitu min 0,458 kurang dari T-tabel 2,365. Artinya, tidak terdapat pengaruh positif dari kelompok terhadap pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widi. Untuk soal nomor 3, di antara variabel pendapatan X1 dan jumlah kelompok X2, variabel manakah yang berpengaruh terhadap pengeluarannya? Untuk menghitung X1, kita ambil dari koefisien X1, yaitu 2,4911, yang kemudian dikalikan dengan rata-rata X2, yaitu 6. Lalu dibagi dengan rata-rata Y, yaitu 17, yang dimana si rata-ratanya itu telah ditetapkan di awal, sehingga jumlahnya 0,879211765. Untuk menghitung X2-nya, diambil dari koefisien X2-nya tadi, yaitu negatif 0,4664. Kemudian dikalikan dengan rata-rata X2, yaitu 4. Lalu dibagikan dengan rata-rata Y, yaitu 17, yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah negatif 0,0109741176. Jadi dapat disimpulkan bahwa beta X1 lebih besar daripada beta X2, di mana pendapatan X1 lebih berpengaruh terhadap pengeluaran dari jumlah anggota kelompok X2. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Tami. Untuk soal 4, apakah model regresi berganda yang dibuat memenuhi kriteria model goodness of fit atau model terbaik untuk kasus tersebut? Di sini hitungnya udah ada, yaitu 17,899. Tinggal mencari F-tabelnya, yaitu DF1 sama dengan K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. Lalu DF2-nya N-K sama dengan 10-3 sama dengan 7. Maka F-tabelnya 4,74. Yaitu di bagian 2 di barisan ke-7, 4,74. Sehingga kesimpulannya, karena F hitung 17,899 lebih besar dari F-table atau 4,7, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai pendapatan X1 dan jumlah anggota keluarga X2 masing-masing 11.000 dan 8.000, berapa besarnya nilai pengeluaran Y? Artinya, berapa ribu rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang yang tahan lama. Jadi, untuk menjawab soal nomor 5, dari persamaan regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan 3,918 ditambah 2,411 dikali 11.000, yang dimana 11.000-nya itu X1, dikurangi 0,4664 dikali 8.000, yaitu X2, menghasilkan 22.793,718. Jadi, rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan sebesar Rp22.793,718.
Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam mengerjakan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.